Were there moment memang kalian melewati juga chapter-chapter yang berat seperti itu dalam pernikahan? Ada sih ya di awal-awal perkawinan. In the Kita beginning. kawin tuh lumayan muda sih kalau kita lihat anak-anak zaman Banget. sekarang. 25 Jo, kawin. tuh kalau buat kalian berdua, apakah kalian di awalnya sebenarnya expecting to have babies? Jadi gini. Oh gila. Ini durasi mau berapa jam? Kan tadi Winky bilang, kalaupun misalnya Tuhan nggak kasih, pernah diobrolin nggak berdua? Yaudah, let's just be happy, just two of us. Iya Oh, iya. jelas. At the end itu. Tapi Udah juga diobrolin itu. kita mikir kalau rezeki yang dikasih ke kami ini berdua dari yang di atas kan harusnya ada rezeki buat anak. Iya. Nah karena anak kita nggak ada, kita ini punya program pokoknya tiap minggu harus ada untuk anak yatim selalu. Wow. Itu ada yang menyarankan temen gue kayak coba aja juga ngomong sama Kenes kali aja, maksudnya kan kalau keluarga lu pengen keturunan dari wiryawan yang masih Iya. ada karena lu cowok satu-satunya, coba aja lu sama cewek lain hamil, nggak perlu ada yang tahu, tapi nanti anaknya ya lu ambil, tapi kan berarti itu tetap darah lu, karena saya terima nggak gitu. Gue bilang bule banget ya. Guys, jumpa di vlog aku bersama dengan pasangan dugem 3 dekade. Please give it up. This is Winky and Kenes. Kenes Andari, bener Yes, nggak? betul 3 dong. dekade ya. 3 dekade, Lu guys. termasuk yang mana nih Mel? Yang pertama, Gue kedua, atau dekade ketiga? awal. Ingat banget nih gue lagi nge-DJ di embassy dicolek. Wing, bagi aku lu dong. Dia atau malu banget. Udah mau minta minum sama DJ-nya. Itu perempuan nggak tahu nih. Mata gue hitam nggak? Apa? Mata gue hitam nggak? Nggak tahu kan lu pakai kacamata hitam. Oh. Bangke. Si bangke ajay. Nggak, tapi bener ya guys. Maksudnya kita tuh dulu zaman berteman dari sekarang udah inilah, udah skut lah ya kan. Skut banget. Skut karena umur dan skut karena keadaan badan ya. Benar. Udah nggak mampu guys. Nggak bisa Udah bohong. nggak bisa, Udah nggak bisa bohong. Tapi gue menemukan pasangan mereka, pasangan perdiskuan ini ya. Yang satu mbak model, tinggi menjulang si Kenes tuh kan. Dan satu lagi Mas DJ ganteng di zamannya sampai sekarang tuh. Kenes sama Winky tuh menikah udah berapa tahun sih kalian? Kita nikah tahun 2004. Berarti Gila, sekarang 2022. 18. Iya. Oh my Iya. god. Dalam beberapa minggu lagi. Ini tayangnya kapan? Cing gitu langsung. menuju 18 tahun. Menuju 18 tahun. Pacarannya berapa lama kalian? 3,5 tahun. Gokil. Iya, 3 tahunan So ya. you've spent time together almost 21 years. Benar. Yes. Gila. Simple question, Iya. common question. Bosen gak lu berdua? Bosan nggak? Jujur. Bosen nggak ya? Mungkin Nggak, ada lihat gue. part-partnya kali ya. Mungkin ada kali ya masa-masanya gitu ya. Iya. Nggak mungkin lah ya selama Iyalah, itu ya. Tapi pasti. bosen-bosennya tuh kayak bosen yang lewat aja gitu. Wow, bosen maksudnya berarti sebentar abis itu lo bisa Iya, happy lagi. iya kayak gitu. Iya. Nggak yang terus bosen terus pengen udahan atau apa kayak gitu-gitu Iya, sih iya, enggak. iya. Ya kalau nggak mungkin bertahan Ketolong sampai sama sekarang. profesi gue sebagai DJ juga karena gue sering Iya. keluar kota gitu kan. Jadi kayaknya kan ketemu dia juga kayak cuman seminggu tuh ya ketemu terus, cuman maksudnya Iya. kalau pas keluar kota kan gue sama manajer gue sama teman-teman gue di luar kota. Jadi ya jadi kayak 4 hari di luar kota balik. Nggak Jadi tiap hari kangen ketemu nggak tiap hari gitu. ketemu lah gitu. Iya. Jadi mungkin itu ngebuat jadi ada kangennya juga segala macam Wow, gitu. tapi gue harus kasih thumbs up sih. Maksudnya gue aja udah kemarin udah mulai sombong ya, 12 tahun ya. Menikah, walaupun sempat banyak masalah. Wajar. Sama, kita juga ada masalah Tapi juga kali. you guys, you guys pasti punya problem tapi tidak pernah kecium. Oke, taruhlah mungkin Winky dunianya per DJ-an gitu. Tapi kan biar bagaimanapun juga you both public figure punya spotlight gitu. Gak pernah nih kedengaran bahwa Winky sama Kenes tuh misalnya hampir cerai atau ada selingkuh. Padahal sebenarnya honestly kerjaan lu tuh sebetulnya very risky. Iya. Very risky. Di ujung tanduk banget ya. Banget hal loh. seperti itu ya. Banget loh. Sebenarnya sih kalau gue dari dulu melihat hal seperti ini, gue rasa bukan cuma DJ ya, cuman semua yang berhubungan sama entertainment bisnis ya. Iya. Apalagi ya mungkin solois, penyanyi, band yang sering keluar kota dan segala macam kan, maksudnya kita kan lepas dari keluarga Iya. gitu. Itu bisa jadi liar banget Betul. gitu. Nah kalau gue cuma mikirnya waktu itu bahwa at the end tuh sebenarnya lu nanti kalau misalnya lu balik ke rumah itu akan memberikan kesenangan abadi apa enggak? Oh. Kalau gue sih gitu aja. Kesenangan abadi loh. Iya dong. Kesenangan abadi. Karena memang kesenangan macam-macam ya, Bo. Ada yang Iya. kesenangan is just for temporary, Iya. ada yang kesenangan abadi. Karena gue ngeliat banyak banget gitu orang sekitar gue yang kayaknya terbuai dengan lingkungan di luarnya itu gitu ya, whatever yang mereka lakukan Iya. itu.
terus jadi kebawa gitu. Padahal sebenarnya kan yang kehidupan aslinya nih kan ada keluarga kita di rumah, ada istri, ada nyokap, bokap dan yang lain-lain gitu. Nah itu menurut gue sih, gue selalu inget ke sana aja sih, lebih ke situ aja sih. You mean apa yang terjadi di luar akhirnya menginfluence apa yang ada di dalam nih, yang sebetulnya harusnya jadi main priority kita gitu ya. Yang lucu-lucuan akhirnya merusak yang serius. Jadi nggak lucu. Jadi nggak lucu. Apalagi Jadi halo gitu. Halo. Sebar video kamu ya, wah lucu. Nggak lucu banget. Oke, tapi ya Ki, jujur, maksudnya is it hard being you as a DJ and then you surrounded cewek-cewek dan cewek-cewek yang mungkin quote unquote kalau misalnya udah lo lagi main pasti banyak yang minum ya, misalnya mungkin lagi mabok dan maboran dan segala macam. Kan biasanya menjadi keberanian tuh jadi naik gitu. Yes, benar. Dan dulu memang gue lihat Kenes selalu nemenin, juga selalu kayak Jin dan Jun tuh selalu berdua gitu. Tapi kan kayak sekarang Kenes kayaknya nggak selalu ada di sebelah lu gitu. Sebenarnya dari dulu juga kalau mamanya Wiki mainnya kayak di luar kota sih jarang banget nemenin ya. Mungkin karena kalau lo perginya mainnya di Jakarta, itu mungkin gue suka ikut. Tapi kalau keluar kota sih enggak. Sampai sekarang juga kayak gitu sih sebenarnya gitu. Ada beberapa kali yang kayak ya udah deh pengen ikut, tapi ya nggak ngikut semua gitu. Maksudnya pasti kan punya kesibukan masing-masing juga. Terus ya capek juga ngikutin jadwalnya dia. Kalau mau gue ngikutin jadwal DJ-nya dia, tapi gue ada kerjaan lain kan, lodo bos, ya kan. Ada sih pengalaman berapa kali gitu yang emang ceweknya berani banget gitu, langsung kayak straight to the point kayak, kita ngapain gitu lah atau apa segala macam. Check-in yuk misalnya. Ya, maybe atau mungkin justru kayak ada juga yang tertata banget, deketinnya pelan-pelan segala macam kayak gitu. Cuman kalau gue cuma mikir kayak at the end dari semuanya itu hampir 70% malah jadi temen gue. Wow. Gitu, karena gue ngasih pengertian dengan pelan-pelan gitu bahwa sama teman gue aja deh gitu. Yang masih jomblo atau gimana gitu, jujur aja maksudnya emang di dunia seperti itu banyak banget ya hal seperti itu ya. Jadi sometimes dan juga orang-orang ya gue ngerasa bahwa ini kalimat Nora nih ya, maksudnya kita kan udah fan base gitu kan, dan kita nggak pernah bisa naker gimana dia akan ngedeketin kita atau suka ke kita, antara yang bisa biasa aja sampai yang gila banget. Betul. Bahkan ada yang lebih gila justru yang cowok malah. Oh iya? Cowok tato muka gue gitu. Yang bener loh, nato mukanya di Winky. Ada yang sampai kayak gitu. Terus juga kalau misalnya sekarang kan gue ada gerakan BOH tuh, ada gerakan gitu, maksudnya movement. Apa tuh movementnya? Movement Basement of Heaven, BOH tuh yang dari virtual itu. Oke. Kalau disadar sekarang jadi movement gede gitu, dan setiap kali gue main nih orang-orangnya udah banyak yang pelanggan setia lah ibaratnya. Itu udah ada 2 orang yang nato BOH loh. Yang bener loh. Di tangan. Tapi nato BOH. Tapi kalau itu masih nggak apa-apa. Cuman kalau yang tato muka gue, terus juga ada yang seriously kayak deketin yang rada gokil gitu, si cowok-cowok ini keadaan banget gitu. Sorry, ini ngedeketin artinya tertarik sama lu? Ada yang tertarik, ada yang pengen banget menjadi circle. Jadi circle terdekatnya lu. Circle terdekat gue sampai kayak dia bikin kaos muka gue lah, mungkin biasa aja ya. Cuma dia pernah ngikutin gue dari kota mana ke kota mana, ada dia terus. Gitu. Jadi benar-benar ibaratnya fans gitu kali ya. Iya. Gue pernah paling ngeri, dia pernah ada tiba-tiba di rumah gue. Wow. Jadi pas gue masuk sama teman gue mabuk nih pulang di Jakarta, dia dari Wonder Bar. Anjir, Wonder Bar. Pulang jam 6 pagi kan, biasa kan. Begitu gue buka rumah, dia ada di ruang tamu gue. Gue nggak tahu gimana caranya. Halo gitu. Dan kita semua satu geng gitu kayak. Kayak gila. Gimana cara dia bisa masuk? Alasannya terus gue nipu aja gitu. Stadium yuk, gue bilang. Kita berangkat yuk, tapi ketemu di sana ya, gue bilang. Oh, ya udah stadium. Tadi dia mau nebeng, tapi gue ngeliat dia bawa mobil kan. Iya. Ya udah nanti ketemu di sana. Jadi pas dicabut ya udah. Ya kita langsung ngunci pintu segala macam. Jadi that kind of spooky dong. Maksudnya lu karena gue nanya sama pembantu gue segala macam, ini orang masuk dari mana? Dia juga pembantu gue kayak juga nggak tahu kok tuh ada dia gitu di ruang tamu bos gitu, lagi kayak gitu. Santai. Gitu gue berasa dia punya rumah. Oh my goodness. Terus kayak temen gue kayak, kok dia bisa di sini? Gimana ngomong? Bilang aja kita mau ke stadium gitu. Kita lanjut stadium yuk. Ayo udah, oke gitu. Ya udah lu nanti ketemu di sana ya. Akhirnya udah start dari situ kita mencoba ada space lah ya. Space untuk semua orang yang udah mulai kelihatan yang ada yang rada
psycho gitu. Iya, padahal sebenarnya cause I know him, lu tuh orangnya kan ramah ya, dan muka lu juga bukan muka yang songong. Ada beberapa DJ kan mukanya kenceng, bukan orangnya sombong, tapi emang mukanya, kalau lu kan Setelannya ya. Mr. Congeniality kan lo, baik gitu mukanya. Jadi kadang-kadang mungkin orang ngerasa nggak ada batas lagi. Iya, gitu. iya, mungkin Oke, kayak before gitu. to Nes, gue mau nanya lagi sama lo, tapi pernah nggak ada beberapa yang mungkin deketin lo, misalnya it's quite a temptation itu, karena kan lo bertahun-tahun nih, kayak 20 tahun nggak sih lo jadi DJ? Almost hampir mendekati 25 tahun ya. Wow. Ada nggak cewek yang anjing tipe gua banget nih, tinggi kayak Kenes? Oh banyak. Oh banyak. Banyak. Ayo tahu deh. Jujur banyak. Kenes jujur. nggak ada di rumah. Jujur, Lu juga banyak. bohong juga dia bisa aja. Lo nggak tahu. Banyak. Tapi apa yang di otak lo saat itu sebagai? Paling ya kalau gue sih jujur aja, kalau misalnya udah ada yang kayak tiba-tiba mata gue ngeliat tek satu gitu, terus tiba wah lucu nih gitu atau apa, terus dia juga untungnya sih part yang gitunya juga nggak ada dari dia yang agresif gitu loh. Oke. Nah, karena ternyata dia temannya teman gue apa segala macam gitu. Tapi ya kita cuman saling, kalau gue pun sama tim gue tuh saling mengingatkan gitu. Iya. Jo, udah gitu. Manajer gue juga. Segini. Udah apa segala macam kayak gitu aja. Iya. Ya karena kalau menurut gue sih sekarang kita berbicara soal dunia malam apalagi gitu ya. Iya kan? Iya kan, maksudnya hal seperti itu tuh kayaknya kayak biasa gitu. Cuman kalau gue sih ngerasa bahwa gue pengen nyari duit ya di sini. Lo kerja nih. Gue kerja, gue pengen nyari duit, fokus gue lebih di musik dan segala macam. Tetek Bengek dan sekitarnya itu tuh bagi gue kayak ada kan kalau dibilang rock and drugs, sex and rock and roll gitu kan, untuk rocker zaman dulu kan. Kalau sekarang kan new rocker kan DJ gitu. Iya kan? Benar. Iya menurut gue ya gitu. Dan apa bisa termasuk lah. Termasuk lah kayak gitu. Betul. Ya jadi ya sebenarnya kalau menurut gue sih kayaknya hal-hal seperti itu kalau sudah bisa dilewati, dan sekarang gue masuk umur 44 tahun, ya lika-likunya itu ada, cuman ya menurut gue sih kita harus bisa saling ngejaga. Bisa handle lah ya. At least satu tim ini kita harus tahu, ya harus ngebawanya kemana gitu. Karena lumayan repot deh. Siapa ya? Lu bareng siapa sih yang sering main? Dulu Hiskia, ada Hiskia. Hiskia, kemana tuh Hiskia? Dia Dragonfly sekarang dia. Masih. Emang dia masih ada? Masih ada. Dan dia masih jadi residennya DF. Yang bener loh. Masih ada. Cuma ada sedikit pertambahan weight aja dikit. Anak pendeta tuh. Iya. Pendeta bener. Iya, bapaknya Kan dia bilang gitu. Kalau bapaknya punya jemaah, gue juga dia punya jemaah. Iya. Rizkia, and then Miko. Miko masih juga di MC yang baru sekarang. God, iya. Gue pernah dulu. They're all still exist. Asli ya, termasuk lo. Gue pernah dulu lagi party dianterin pulang Miko. Ini gue anterin pulang deh. Misalkan mungkin rumah gue deket ya, ke Bekasi coy. Nyesel deh. Karena gue mau kencing lama banget. Jauh banget dari apa sih muter. Rumah kamu jauh ya? Aku nyesel mau sosok nganterin pulang. Astaga, gila ya. Tapi back in old days itu bener-bener belum ada yang namanya handphone jadul, bener gak? Nggak ada smartphone. We were so, I don't know, like freedomnya beda banget. Freedomnya dalam arti bukan berarti bebas apa, tapi kita tuh punya kebebasan untuk bisa mengeksplor diri kita, nggak kayak sekarang. Sekarang kan lo apa-apa kan agak sedikit takut, kan videoin, bahkan lu ngobrol berdua aja, lu kadang-kadang ngeliat takut ada yang rekam, bener nggak? Dulu kan nggak ada zaman kita, Jo. Iya. Dan Jumat malam tuh udah hari kesana. Iya emang sih sekarang kayak gitu-gitunya jadi lumayan parno ya gitu ya. Cuman kalau menurut gue kita harus sudah terbiasa dengan adanya dunia sosmed gitu ya, yang apapun hoax bisa disebarkan dengan secepatnya gitu. Maksudnya kita teman-teman kita sendiri banyak yang kena, walaupun ternyata dia tidak melakukan. Betul. Ya, jadi tadi gue bilang sama lo kan, iya. maksudnya lo surrounded sama cewek-cewek, you need to be careful juga gitu loh. Lo Nes, lo gimana? Lo mendampingi DJ Winky yang notabene 25 tahun hampir jadi seorang DJ, crowdnya gila, kayak kemarin aja waktu ulang tahun salah seorang teman aja itu nungguin Winky main. Lo sendiri gimana ngelihat sekarang cewek-cewek tuh, some women they don't care loh. He's married man, it doesn't really matter. Itu sebenarnya sih nggak sekarang sih, dari dulu mungkin ada sih orang-orang yang kayak gitu, selalu ada gitu ya. Udah apa ya? Ya mungkin ya resiko gue juga gitu ya. Resiko gue untuk jadi istrinya Winky ya pasti ada hal-hal seperti itu gitu. Cuman kalau mamanya kayak hal itu kayak dipikirin terus gitu kan, yang ada kita di rumah was-was gitu kan. Kalau gue sekarang di rumah was-wasnya itu
lebih karena untuk keselamatannya dia, bukannya masalah kayak ntar digangguin cewek, ntar ada cewek yang ini, ntar ada cewek yang minta ajakin pulang apa. Gue nggak pernah mikirin hal itu. Gue lebih yang kayak, aduh nanti di jalan selamat nggak ya? Aduh naik pesawat, lebih kayak gitu. Keselamatannya dia supaya sampai di rumah selamat. Safe. Gue lebih deg-degan ke situnya dibanding mikirin cewek-cewek gitu. Itu udah nggak pernah gue pikirin lagi. Tapi kan sih, itu mungkin gitu. karena kalian sudah nikah cukup lama kan. Iya. I mean, were there moment memang kalian melewati juga chapter-chapter yang berat seperti itu dalam pernikahan? Ada sih ya di awal-awal perkawinan. Kita kawin tuh lumayan muda sih kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang. 25. Jo, lo tuh lagi top karir, lo lagi jadi model, lo lagi mulai menanjak rising star. Terus anak berdua kawin ngapain? Orang pada ngapain kawin ini berdua? Tapi maksud gue gini, kan banyak yang kawin akhirnya ya unfortunately tidak ever ya you know lah what happened gitu. Tapi you guys made it loh this far. Ya alhamdulillah ya. We did it. Kalau gue selalu mikir kalau misalnya ada masalah apapun nih masalahnya, mau itu masalah keuangan atau masalah ada gesekan antara kita dengan orang tua kita atau sama mertua atau sama semua yang berhubungan sama pernikahan kita kalau kita sih cuma mikir bahwa I think it's time for us untuk take a break dulu. Itu maksudnya bukan pisah, maksudnya kayak ada dalam satu rumah, cuman kayak kita duduk bareng terus kita ngomong nih, kenapa bisa kayak gini ya, gitu. Jadi kayak teman aja gitu. Maksudnya kita udah ijab kabul dulu mau seperti ini, jadi apapun masalah yang datang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Karena sampai sekarang juga kan kita nggak punya momongan ya, atau belum punya, tapi kan bisa dibilang bahwa sebenarnya ini sudah masuk waktu yang dimana kita berdua sudah menerima apa adanya gitu loh. Ya kita udah salaman ibaratnya kayak kita hidup berdua aja kali ya gitu ya kan, santai aja gitu. Let's jump a little bit if you guys don't mind ya. Karena maksudnya gini, banyak orang yang akhirnya ada loh yang berpisah akhirnya karena I don't know, mungkin akhirnya mereka the fact that salah satunya atau mungkin dua-duanya atau mungkin nggak mau tahu tapi tidak bisa punya keturunan misalnya gitu atau belum dapat. Tapi awal kali kalian menikah kan gini, karena sebunting kali ya makanya kawin buru-buru. Bisa. Cewek-cewek pada ngomongin, hamil pakai Winky. Ada julid ya kan, hamil. Harus ada gitunya mukanya. Pakai Winky. Ternyata nggak bunting-bunting sampai sekarang. Iya. Terus orang pada bilang, mereka tuh gila ya, maksudnya banyak orang yang akhirnya menyerah, tapi you guys, I don't know what's going on, karena aku percaya dalam setiap pernikahan itu survival weaponnya beda-beda kan. Iya. It could be work for you guys, mungkin buat keluarga lain berbeda juga gitu kan. Iya. Kalau buat kalian berdua, apakah kalian di awalnya sebenarnya expecting to have babies? Jadi gini, Ini perempuan durasi mau Langsung pakai biola sedih gitu. siapa tahu yang nungguin juga selama kalian. Jadi kenapa waktu itu kita kawin cukup muda, umur 25 itu adalah itu sebenarnya karena faktor kesehatan gue. Jadi saat itu gue itu udah dideteksi ada kista. Udah operasi satu kali waktu itu. Terus 25 tahun? Iya. Oke. Jadi waktu zaman masih mungkin SMA kayak gitu ya. Ya mungkin dari awal-awal mens sampai SMA segala macam tuh gue tuh kalau mens tuh sakit banget yang kayak hari kedua bisa sampai pingsan gitu. Lo juga? Ntar kita cerita ya kan, itu kan. Terus akhirnya begitu dicek gue merasa itu nggak normal karena teman-teman gue yang lain kalau sakit perut juga biasa aja, sakitnya nggak sampai ke kita banget. Akhirnya udah ke dokter, diperiksa memang ada kista. Akhirnya dioperasi. Operasi pertama waktu itu di Singapura. Nah dari dokter yang di Singapura itu mengusulkan untuk gue cepat punya anak. Di saat membantu. Iya, di saat itu gue lagi pacaran sama Winky. Jadi nggak ada tuh cita-cita romantis dia propose gue segala macam tuh nggak ada. Lebih kepada kesehatan lu. Yang ada dia dipropose sama babe gue. Wing, jadi ini keadaannya dari dokter gini. Kamu mau nggak kawinin anak saya? Oh ya udah, oke. Om. Astaga. Gua masuk jadi kamar. itu, Bo. Astaga. Kayak kita harus nikah deh, biar kamu sehat gini. Astaga. Gitu. Jadi nggak ada tuh. Iya. On bended knee lah. Nggak ada ya. Nggak ada kayak gitu deh. Yang ada bawa hasil darah ya kali. Iya. Hasil lab. Iya. Udah akhirnya ya udah pulang dari situ dicari waktu lah segala macam sampai akhirnya
harus dalam waktu cepat lah intinya Iya, gitu ya. iya. Persiapannya tuh nggak sampai orang yang kayak bertahun-tahun gitu, enggak. Iya. Udah akhirnya kawin. Nah pas kawin ya udah kan langsung program nih, langsung Oke, program iya, ngikutin iya. apa yang diusulkan sama dokter itu. Iya. Nah tapi memang kalau lewat jalur normal waktu itu beberapa kali nggak pernah berhasil lah Oke. intinya. Sampai di tahun keberapa gitu kita nyoba untuk program bayi tabung. IVF, iya. IVF. Pas lagi IVF itu kita IVF tuh 2 kali, Oke. dua-duanya gagal dan gue Iya. harus operasi lagi 1 kali lagi. Iya. Jadi gue operasi kista kalau nggak salah 2 atau 3 kali lah gitu Jadi ya. apa? Numbuh lagi Bu dia? Iya, kista gue tuh jenis yang dia walaupun diambil dia akan tumbuh Growing lagi back, gitu. iya, iya. Terus sampai akhirnya dokter gue tuh udah kayak udah lah Nes ya nggak usah dioperasi lagi nih kalaupun. Jadi kan gue tetap reguler sampai sekarang kan harus Iya. tetap cek kan. Iya, iya. Nggak usah dioperasi lagi, cuman kalau mamanya ada perlu apa, perlu minum obat apa segala macam, mendingan minum obat aja. Dokter gue udah kasihan lah dengan proses operasi gue Iya, gitu. iya. Jadi ya udah memang dengan penyakit gue itu memang produksi telur gue jadi sedikit. Sedikit, That's iya. why ya nggak jadi nih Iya, setelah iya, udah iya. dua kali bayi tabung. Iya. Nah pada tahun berapa itu tiba-tiba ya memang kalau kita tidak mengharapkan dan nggak terlalu effort Expect, iya, banget iya, gitu iya. kan, katanya malah jadi. Betul. Suatu hari tiba-tiba gue telat. Yang bener loh. Di Jadi gua Jerman kita ya waktu itu. Nah, ya pas lagi ya kita lagi liburan tuh. Lagi liburan terus yang kayak, wah aku telat ya. Terus mau ngecek kayak, aduh ntar aja deh mau liburan dulu. Nggak harus mikirin gitu Iya, kan. iya. Sampai akhirnya gue beli test pack di airport pas udah mau pulang ke Jakarta. Oke. Gue beli test pack bahasa Jerman, Bo. Gue ke toilet, gue kagak ngerti ya apa tulisannya gitu kan. Gak berbahasa Inggris ya, Nek? Iya, bahasa Jerman. Akhirnya gue bawa lagi ke itunya, farmasinya. Suruh dia bacain maksudnya apa. Iya. Nah, test packnya itu udah yang jelas gitu ketahuan bahwa udah berapa minggu malah. Oh wow. Sorry, lu garis 2? Iya. Gue waktu itu 5 minggu. Aduh saya ya, 5 minggu. Oh 5 minggu. Udah di pesawat udah kesenengan, cepet-cepet Oh pulang, my cepet ke goodness. dokter gitu kan. Sorry, itu after berapa lama menikah kalian? Itu 2000 berapa ya? 8 tahun deh. Iya, enggak sih ya. Lupa ya gue. Berarti udah 2000. lumayan lah. Lumayan lama. Lumayan, lebih dari 5 tahun lah kayaknya. Oke. Karena udah 2 kali IVF kan tuh. Definitely ini dong, overjoy dong. Overjoy, Iya. heeh. Sampai Jakarta ke dokter benar iya. hamil, cuman itu dia ternyata keguguran di minggu ke-10. Oh, shit, I'm Dia nggak sorry to hear berkembang. Nggak berkembang, gitu. jadi darahnya nggak masuk katanya ke Mungkin ya pas pembuahannya tuh nggak sempurna Sempurna, lah gitu, pokoknya iya, dia nggak berkembang. iya. Ya udah akhirnya gue harus dikuret. Oh sampai dikuret? Sampai dikuret. Oh my Gitu. goodness. Gue kayak ya udahlah ya gitu. Dokter gue juga udah yang kayak sekarang kamu mikirin kesehatan kamu aja nih, Iya. aja nggak usah mikirin yang terlalu kayak gimana banget Iya. gitu. Karena maksudnya tetap aja gue sekarang kayak harus tetap minum obat apa kayak gimana supaya si kistanya itu nggak Nggak membesar atau apa kayak gitu. Jadi ya Kalau buat Kenes kan maksudnya because that's your health problem kan. Pastinya ya walaupun lo juga pasti adjusting dan berusaha untuk dwelling everything juga sebagai seorang perempuan. Iya. Ya kan tadi lo bilang ada masa-masanya lah, nggak all the Iyalah. time bisa oke, squat asik. Tapi for Winky kadang-kadang kan tidak semua laki-laki it takes a lot of understanding untuk bisa mengerti pasangannya gitu. Kalau gue itu ada satu titik di mana apa ya maksudnya ketika gue ngelihat pas yang keberapa ya bayi tabung keberapa yang dia kesakitan banget tuh. Karena sakitan banget ya. ke-1 sih kayaknya itu ya. Jadi ke-1 gue ngeliat dia Kayaknya itu kesakitan. pas lagi embrio transfer. Jadi gue tuh masalahnya tuh kalau kata objin gue ya, dari semua penyakit rahim perempuan, Iya. itu hampir semuanya kamu punya. Apa tuh misalnya? Gue ada perlengketan rahim, Iya. ada kista, Bentuknya? ada Bentuknya, adeno apa? Adenomiosis itu saya. Iya. Endometriosis, gitulah banyak. Iya. Jadi Mesam. pokoknya. Pakai komplit ya, Say. Combo. Ketika mau embrio transfer itu kalau perempuan yang normal rahimnya itu ketika mau dimasukin tuh ibaratnya jalannya lurus doang sampai dia ke rahimnya. Nah, ini gue berkelok-kelok karena ada perlengketan lah apa-apa. Iya. Dan ketika melakukan hal itu gue nggak dibius dan gue harus nahan pipis. Dan dia nih dia di belakang gue pegang tangannya. Iya. Udah nggak ada suaranya dia. Pas udah gini, kamu kenapa? Aku sebenarnya nahan sakit, kamu pegang kenceng banget. Ya mungkin Karena lu nggak ada kenceng banget. Iya. Di saat itu kayaknya Di dia. saat itu gue mikir kayak Kasihan Is it lah udahlah gitu. Is it meant worth to it? be cuman kita berdua doang, it's okay lah. Emang Iya.
Kalau gue ngerasa kayak emang Tuhan kan semua merencanakannya kan beda-beda ya. Pasti buat pasangan ini atau untuk apapun yang ada di hidup kita nih semua orang pasti beda-beda. Ada kaya, miskin, cakep, biasa aja atau maksudnya mau bilang jelek ya? Atau nggak maksudnya mewah banget Baik, enggak. iya. Ada yang ya hobinya apa segala macam, bahkan ada yang nggak punya anak dan punya anak. Gue ngerasa kayaknya kalau misalnya kita terus berdoa minta tetap pasti nggak apa-apa. Cuman kalau emang udah sampai seumur, ada satu titik di mana kita harus menyadari sebagai manusia, kalau menurut gue kayak udah tahu bahwa this is the limit mungkin ya. Ya udah kita jalanin. Jadi secara akal pikir manusia ya. Iya, dan gue nggak tega banget ngeliat dia kesakitan kayak gitu. Gue bilang udah ini kan badan kamu, gue bilang udah jangan. Tapi itu luar biasa sih, gue belum pernah merasakan sakit itu sih. Udah untolerable ya. Wah itu gila sih. Kenapa gue tahu karena my sister juga dealing with the same thing like you. IVF berkali-kali juga gitu, cukup lama juga sampai akhirnya untuk bisa punya anak gitu loh. Tapi berarti ada obrolan dong kalian berdua. Maksudnya oke deh, nih lo berapa sih umur, gue berapa? Yaudah yuk. Kan maksudnya gini, as much as we have faith in God, tetap berusaha berikhtiar, tapi kan kita juga harus bikin planning sebagai manusia kan gitu loh. Ya udah kalau memang gua nggak dikasih, apa planning kalian gitu? Kenapa nggak, maksudnya pasti orang tua nggak tahu sih, your parents mungkin adapt aja deh, ada nggak? Biasanya kan ambil dulu deh. Untungnya nih orang tua kita tuh nggak ada yang memaksa kita untuk harus punya anak juga gitu. Maksudnya dia ya udah dengan keadaan kita seperti ini tuh mereka terima gitu. Mungkin juga nggak tahu ya, kalau dari keluarga Winky dia kebetulan anak tunggal sih kalau dari pihak nyokapnya, kalau dari nyokapnya. Tapi kalau gue kan punya adik gitu ya, dan semuanya udah beranak pinak kan ya adik-adik gue. Jadi mungkin orang tua gue juga ya udah nggak apa-apa, gue tetap bisa dapet cucu dari anak yang lain gitu. Jadi mereka yang kayak ya biasa aja gitu. Atau mungkin mereka juga ngelihat dengan sakit gue udah berkali-kali kayak gitu juga udah yang ya udahlah gitu. Jadi gue punya kakak adik tapi beda ibu sih. Tapi kalau dari ibunya kan dia anak tunggal, ibunya pun juga nggak ada yang kayak memaksa pengen punya cucu apa segala macam. Berarti kalau dari pihak ibunya kan dia udah stop tuh, nggak ada turunan lagi kan. Iya, the only one kan. Iya, tapi nggak ada paksaan sih sebenarnya. Alhamdulillah sih. Dari untuk adopsi. Conversation nggak pernah. Sempat ada pikiran sih yang kayak apa iya ya, cuman kayak terlalu banyak. Akhirnya omnya dia bilang, ngingetin gitu, adopsi itu nggak semuanya menyenangkan, ada pro kontranya, gini-gini, kasih tahu macam-macam kayak gitu. Harus siap kan? Maksudnya kan itu juga kalau adopsi kan yang harus nerima kan nggak cuma kita berdua, keluarga besar kan juga harus nerima dong. Jangan sampai yang tiba-tiba di acara keluarga nanti kalau udah gede ada yang nyinyir-nyinyir gitu kan suka ada kan, bukan anak asli ya, itu kan males kan kayak gitu-gitu kan. Akhirnya diomongin sama semua keluarga sih, mereka tetap ngebalikin lagi ke kita, maunya gimana, cuman mereka kayak ngasih pro konsnya juga gitu. Setelah kita pikir-pikir yang kayak nggak tahu ya, kita nggak pernah ada niatan sampai yang ayo kita adopsi sih, nggak pernah sampai sebulat itu, cuman pernah ada pikiran sekali-sekali tapi tergelitik, tapi nggak benar-benar jadi decision gitu ya. Enggak sih. Tapi apa obrolan kalian berdua sampai misalnya, kalaupun misalnya nih, kan tadi Winky bilang kalaupun misalnya Tuhan nggak kasih, pernah diobrolin nggak berdua? Yaudah, let's just be happy, just two of us. Jelas. At the end itu. Tapi juga kita mikir kalau rezeki yang dikasih ke kami ini berdua dari yang di atas kan harusnya ada rezeki buat anak. Nah karena anak kita nggak ada, kita ini punya program pokoknya tiap minggu harus ada untuk anak yatim selalu. Karena itu harusnya untuk anak-anak kamu lah ibaratnya gitu ya. Aku pikir kayak gitu. Jadi selain anak yatim pun anak-anak dari mungkin ART dan segala macam itu semuanya emang kita perhatiin banget segala macam. Gue mikir mungkin itu yang dimauin sama Allah kali ya, bahwa ini rezeki yang gue kasih sama kalian nih, lo harus deliver juga ke tempat yang lain lah. Ke area yang sama, cuman mungkin bukan dari darah lu gitu. Ya kita mikir positif aja lah, Mel sekarang. Kalau udah yang rada-rada ribet apa-apa dikit ribet kayak udah capek deh, capek gila. Tambah pikiran nih Jo, iya kan, iya benar-benar. Tapi berarti kan harus ada kedewasaan dong Ki. Maksudnya gini, kalau kalian berdua puji Tuhan, alhamdulillahnya nih berdua satu vibe gitu, satu vibe partinya, satu vibe dalam menjalankan keluarganya. Cuma kan when you see, misalnya ketemu bumping tuh teman-teman lama, apalah segala macam, kan banyak kenapa nggak punya anak? Dan ada orang yang memang how the way they talk, you know, kayak gitu aja. Bukan berarti mereka jahat loh. Straight to the button aja gitu. Ada kan yang masih, Nes gimana ya, masih ada bahasa-bahasa. Ada yang kayak, apa sih? Nggak punya anak juga? Ada kan gitu, how the way they talk just like straight to the point like that gitu loh. Dan it's not always menyenangkan. Iya, kadang-kadang itu tadi gue bilang, kalau mau di saat udah lagi zen banget menerima kenyataan gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang ngomong-ngomong kayak gitu sih, sempet yang kayak kepikiran lagi kayak
ya berarti mungkin masih bisa ya, apa kita usaha lagi ya gitu-gitu. Cuman kalau ya nggak tahu ya, gue sih sampai hari ini belum pernah ada yang kalau temen ya, beneran temen ya, either itu temen misalkan temen dari kuliah atau SMA atau bahkan teman-teman SD itu nggak pernah ada yang menanyakan hal-hal sensitif seperti itu gitu. Mereka yang ya biasa aja kalau ketemu ngomong-ngomongin yang lain lah, nggak pernah ngomong-ngomongin yang terlalu detail tentang keluarga masing-masing sih, enggak sih. Jadi kalau dari temen sih gue sih jujur nggak pernah mendapatkan hal-hal yang nggak enak kayak gitu. Justru kebanyakan kayak gitu dari justru orang luar. nggak kenal gitu kan. Orang nggak kenal terus kan lebih sotoy kan, pasti suka-suka ya. Di airport pernah. Fans ya kan gitu. Ibu-ibu. Mama gitu. Mama gitu. Kamu tuh belum punya anak ya? Kenapa bisa nggak punya anak gitu? Nah mungkin gue cerita kayak detail kayak dia kan. Jadi tahan. Kamu nih berarti kurang berusaha atau apa segala macam. Apa sih gini-gini? Kamu tuh harusnya berdoa dong kayak gini-gini gitu. Pokoknya dia nasihatin gue. Gue cuma mikir kayak mungkin si ibu ini sebenarnya pengen ngelihat gue punya anak gitu aja. Gitu. Bahasa kasihnya dia sih. Gue juga nggak jadi sebel, cuman kayak ya ini gue belum nih, gimana dong ya caranya. Gue gitu-gitu aja, gue bawa ketawa-ketawa aja gitu. Tapi pernah ada sekali gue lagi ngamut banget, mungkin kurang tidur atau apa, ada yang nanya kayak gitu di sebuah lounge di airport pun. Kamu nih belum punya anak sampai sekarang gitu. Oh gitu. Tanggung jawab kamu sebagai suami gimana? Kalimatnya itu. Aduh nggak enak. Kalimat tanggung jawab kamu sebagai suami apa gitu. Terus gue cuma jawabnya satu. Tanggung jawab saya kepada apa yang dikasih sama Allah aja deh. Gue bilang kayak gitu. Walaupun gue juga bukan yang taat beragama, tapi gue yakin takdir itu semua sudah ada tatanan sama levelnya. Mungkin level gue emang dikasih segini aja nih Bu. Gue bilang tuh. Terus dia diem. Gak menyangka itu keluar dari mulut lo ya. Kopi? Langsung dia tawarin, mau kopi dulu? Apa Ki kejadian misalnya yang paling parah banget yang paling parah banget terjadi di sosmed gue di Instagram tepatnya. Jadi waktu itu gue sebenarnya Neti yang tidak zen. Memang gue udah ada, jadi ada satu pekerjaan gue disuruh nge-remix lagu orang. Gue udah bilang dari awal bahwa kayaknya lagu ini tidak bisa di-remix, gue bilang. Karena udah gitu. Gue selalu bilang lagu tuh ada yang bisa di-remix, ada yang enggak. Lagu ini kayaknya nggak bisa gue remix. Kalaupun harus bisa di remix, jangan gue DJ-nya. Si itu aja. Gue udah nunjuk beberapa nama. Tapi si produser kekeh pengen gue sama si satu orang ini nge-remix. Akhirnya terjadilah. Dan yang nge-remix, yang lucunya yang nge-remix itu bukan gue, karena udah mepet acaranya, ujuk-ujuk lagunya udah di-remixin. Nah begitu jadi ke gue udah bilang, this is kinda bahaya nih, karena lagunya terlalu jauh sama lagu aslinya. Kan gue punya feeling, I've been like 20 years yang DJ kan, so I know. Tapi harus tampil. Begitu gue tampil, bawain lagu itu, udah langsung hujatan tuh dari fans si lagu asli, lagu asli kan pasti udah punya fanbase. menghujat. Gak suka sama lagu remixannya Winky. Bukan remixan gue sebenarnya. Iya, tapi mereka taunya remixannya Winky. Nah di situ kan gue udah lumayan makan hati karena sebenarnya aduh mereka pada nggak tahu, tapi ya udah nggak apa-apa, ya udah karena juga udah. Nah ada satu kalimat yang lumayan nyelekit banget, dia ngomong kayak pantesan aja ya nggak punya anak, orang musiknya jelek, mana mau coba pokoknya intinya gara-gara musik gue jelek, pantas banget lu nggak punya anak, syukurin gitu. Di situ dari seluruh hujatan dari seluruh hujatan itu menurut gue kayak ini udah nyerang pribadi gue. Nggak ada hubungannya hubungan musik dong. Tapi dibawa santai aja Mel. Tapi that was ini ya apa namanya painful moment buat lo ya. 2 weeks mental breakdown. Bahkan sampai sekarang juga sering ada kan, nggak tahu ya namanya kan itu dia, kalau orang kan kadang-kadang nggak tahu ceritanya, ya itu yang gue bilang, apalagi kayak orang nggak kenal ya. Itu fans atau followers atau netizen itu kan nggak kenal tapi suka kadang terlalu so tahu gitu. Banyak juga kayak yang masuk kayak nge-DM gue, maaf ya bukan lancang tapi mau bantu mau bantu, suruh coba apa atau enggak, yang kayak gitu-gitu sih sampai sekarang juga tetap ada gitu. Tapi apa yang diomongin ke diri sendiri, to both of you, terutama ke Kanes deh, mungkin ada yang nonton having the similar situation with you, tapi mungkin dapat suaminya tidak sesuportif Winky, dan mungkin secara mental juga tidak sekuat kamu. Ya kamu juga kuat kan, Nes pasti karena support system, right? Because your mom juga santai, and your husband juga support gitu. Ngerasa mungkin some women mereka ngerasa aduh gue belum sempurna sebagai seorang perempuan nih, bisa aja dong gitu, karena gue belum, atau perasaan mungkin ngerasa feeling guilty because I cannot give keturunan buat anak gue. Tapi kan feeling whole itu kan harus ada dong ke diri lo sendiri. What will you tell them?
itu sih pakai sebenarnya sih ada perjalanan lah ya orang Iya. kan untuk mencapai titik itu kan pasti punya perjalanan gitu dan kita perjalanannya juga kan nggak setahun 2 tahun gitu Iya. kan selama ya jadinya ya belasan tahun nih udah Iya. gitu ya dan masih banyak sering ada pertanyaan-pertanyaan tuh pasti ada gitu ya kenapa gini ya tapi gue pernah gitu ya nanya sama salah satu ustadz lah ya gitu ya. Kau kalau mamanya dibilang misalnya kalau mamanya di Al-Quran kan ada yang bilang kalau mamanya di situ dikasih tahu kalau semua orang diciptakan berpasang-pasangan, semua orang punya keturunan apa kayak gitu-gitu. Itu buktinya mana? Gue pernah nanya gitu di satu kajian tuh gue akhirnya pernah nanya gitu. Itu sebenarnya gimana sih gitu? Kok itu nggak terjadi di gue gitu kan gitu. Yang benar tuh gimana? Itu dia akan dibilang kan namanya kalau mamanya surat kayak surat-surat gitu kan juga pengertiannya kan macam-macam gitu. Definisi membacanya tuh kan nggak literally harus tafsirnya ya. Tafsirnya kan macam-macam nggak harus kita baca literally gitu. Makanya mungkin orang-orang yang kayak kasihan dia belum punya anak gitu kan. Kata kasihan itu kan padahal ya mungkin karena dia baca itu literally seperti itu bahwa harus punya anak, harus punya pasangan apa kayak gitu-gitu kan. Nah di situ ustadz gue tuh bilangnya kayak di situ kan nggak dibilang kalau anak itu tuh harus yang bener-bener dari darah daging kalian gitu kan. Seperti yang kayak tadi Winky bilang gitu, bisa aja kan itu dari ponakan atau anaknya siapa gitu. Ya itu kayak kita mungkin punya rezeki yang harusnya jadi kita nafkahi untuk anak-anak kita, tapi karena kita nggak ada kita bisa aja kan membagikannya untuk anak-anak lain, entah itu anak yatim, nggak perlu anak yatim piatu juga sih sebenarnya kayak tadi Winky bilang misalkan ya orang yang terdekat kita aja sekitar kita gitu. Anaknya supir mungkin, anaknya ART kita atau anak tetangga kayak apa kayak gitu-gitu kan. Nggak harus selalu dari daging kita Jadi maksudnya di situ itu tuh pertanyaan itu baru gue tanyakan itu kemarin sih pada saat pandemi gitu. Jadi maksudnya kalau mamanya lo tadi nanya gitu, itu nggak apa ya? Gue sampai di sini tuh perjalanannya panjang dan pertanyaan-pertanyaan itu tuh munculnya tuh justru terakhir-terakhir ini juga masih ada gitu pertanyaan itu gitu. Gue cuma pengen tahu aja gitu. Dia jawabnya kayak gitu, gue jadi mikir, oh gitu ya. Iya, jadi maksudnya dia juga membesarkan hati gue juga bahwa ya kayak tadi Winky bilang bahwa kan pasti kan Allah udah menciptakan orang kan dengan rezekinya masing-masing gitu. Ada orang yang mungkin rezekinya punya anak banyak. Ada orang yang rezekinya punya anak satu. Ada orang yang rezekinya harus adopsi anak gitu. Ataupun yang kita nggak punya anak. Gitu. Jadi itu kan emang udah apa ya garis tangan orang ya, takdir lah ya. Takdir, jalan ceritanya ya. Udah takdir gitu. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa menerima takdir itu? Itu sebenarnya hal yang paling sulit seperti itu. Makanya perjalanan lama tuh kayak gitu. Karena kadang-kadang itu jadi bahan bahan pembicaraan kita beberapa tahun gitu loh. Nggak cuman sehari 2 hari gitu. Gue masih ingat banget waktu kita gagal IVF yang pertama, dia tuh boleh dibilang ya marah sama Tuhan. Kenapa sih gitu ya? Mayan. Dia marahnya tuh bener-bener marah gitu. Gue kan udah usaha, gue kan udah ini. Kenapa nggak dikasih? In my power lah. Iya, ibaratnya kayak gitu. Dia marah marah. Nah, jadi kita berdua tuh ini ya mungkin beda-beda gitu. Di satu saat mungkin dia yang marah, dia nggak terima gini. Di saat itu kita yang membantu untuk kayak bukan menyadarkan ya kayak membesarkan hati lah lebih kayak gitu ya. Ingat aja gini kita masih nanti ada satu masa di mana gue yang kayak tapi aku masih pengen coba gini. Malah balik gue dia kayak udah gini kita udah kepala 4 udah ini. Jadi gitu kayak itu tuh dan itu mungkin akan berjalan masih sampai nggak tahu sampai gue menopause mungkin gitu it's a kan. journey lah ya. Iya kan gitu. Jadi kalau mamanya ditanya apa yang bisa gue share ya mungkin kalau ada yang nonton ya bahwa nggak ada yang benar nggak ada yang salah sih sebenarnya gitu ya, nggak ada benar yang salah. Cuman memang kita harus ya memang peranan pasangan dan keluarga inti itu juga besar sih yang kayak tadi lo bilang kan. Memang semuanya harus support gitu, semuanya harus support. Jadi tadi kayak Winky bilang kalaupun misalnya kami tidak punya anak, katanya tidak loh, tadi kamu nyebutnya bukan belum ya. Masa kalaupun nantinya akhirnya tidak, ceritanya Allah memberikan tidak punya anak, belajar untuk ikhlasnya berarti udah dari sekarang ikhlas. Iyalah. Udah dari sekarang. Malah kita udah mikir kayak nanti kalau misalnya kita tua gitu. Nah itu yang satu jadi pertanyaan gue juga ke ustadz gue. Kan kalau mamanya orang gitu ya kalau udah tua nanti yang ngurus anaknya.
nanti kalau umpamanya Nah, ini kayak penting nih, ini gue tuh penting. suka bingung, Jawaban. gue bingung Iya. gitu ya kayak kalau orang yang nggak punya anak, gue tanya ke Iya. ustaz gue, kalau orang yang nggak punya anak, terus nanti kalau udah tuanya yang ngurusnya siapa? Terus nanti misalkan kalau mamanya kita meninggal yang ngurusin siapa, gitu? Iya. Kan kita nggak punya anak. Yang ngedoain ya kalau muslim ya. Atau kayak gitu-gitu Iya, kan. Terus ada yang bilang kan doa anak, iya. melapangkan jalan orang Kubur orang tuanya. tuanya. Nah, kalau nggak punya anak kasihan dong orang tuanya nggak bisa lapang kuburnya karena nggak punya anak. Tapi Ada itu pertanyaan. basic human questions dong. Iya kan? Iya dong. Iya. Ya jawaban Ustadz gue juga begitu akhirnya yang kayak ya anak itu tuh nggak mesti anak yang memang darah daging kalian berdua iya, gitu. iya, Yaitu iya, dia balik lagi bisa anak yatim yang pernah kalian santunin semasa Mendoakan kalian iya, hidup, iya, iya, iya. anak kakak adik kita, Iya, iya. anak ya itu dia orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin dulu pernah dibantu apa segala macam yang Right. emang deket sama kita gitu. Jadi nggak usah takut hal-hal yang kayak gitu Iya, gitu. Nggak selalu harus anak dari rahim kita. Iya, ibaratnya kayak gitu. Sulit nggak untuk ikhlasnya Ki? Kalau dibilang sekarang sih udah enggak ya. Tapi sempat yang gue marah tuh sempat karena gue sempat ya namanya manusia ya. Waktu itu udah pergi umroh, sholatnya 5 waktu, kayaknya semuanya serba lancar gitu. Terus tiba-tiba gue ngeliat disakitin kayak gini, terus gue marah ya karena gue ngerasa kayak I give you everything God Iya. gitu. Ya maksudnya terus apalagi what do you expect from me sampai gue bisa pengen dapet yang ini kok susah banget segala macam gitu. Habis gue marah, dia nenangin, terus di situ gue ngerasa akhirnya jadi sempet nggak mau sholat nih kan? Iya, Gua saking sempet- dia marahnya. Ya jadi gue bilang Nggak mau puasa, abis itu gue nggak mau puasa, kayak nggak mau sholat masuk. segala macam gitu. Allah langsung ngasih dalam 1 bulan itu teman-teman gue punya problem yang super hebat, Yang membuka mata lu ya? yang gila-gilaan di luar anak tapi Iya, iya. tiba-tiba yang satu ketipu terus jadi miskin banget, yang satu punya problem HIV, yang satu apa di lingkungan gue tuh dilihat bahwa ternyata anjir gue sendiri yang Hidup tidak selebar daun Iya, kelor. ternyata tiba-tiba gue ngerasa kok kayaknya gue duit masih ada, iya, alhamdulillah kesehatan masih ada, Iya. tapi mereka semua punya anak mengalami hal itu, Punya- gua nggak punya tes yang lain juga gua nggak ya. punya anak, tapi ternyata semua dilingkarin sama Iya. Allah kayak gini. Nah mungkin di situ gue langsung mikir, oke, mungkin nggak semuanya bisa kita dapetin. Exactly. Yang di atas gue rasa Allah tuh udah ngasih tahu bahwa lu tuh emang nggak gue kasih aja atau gue nggak Ya tapi kita udah harapin bukan kan belum ya. itu Iya. rahasia ya. Iya, Itu iya, rahasia iya, ilahi rahasia. ya. Ya, Kita tapi aja gue ya mikirnya nggak gitu, tahu lu loh. emang Iya, benar. belum cenderung nggak gue kasih, tapi gue kasih part ini. Teman-teman lu sekitar nih gue kasih, tapi problemnya seperti ini. Ini, iya. Nah, Soalnya di situ gue langsung Ouch. sholat tobat, minta maaf. soalnya Kayak saya ada yang minta bilang, dulu, sorry iya, ini. kadang-kadang kalau kita doa kita minta. Iya. Minta tuh apa sih? Sesuatu yang lo mau kan? Iya, iya. Lo emang minta sesuatu yang lo perlu atau yang lo mau? Kadang-kadang sih gua mau sih. Yang lo mau Iya, kan. Nah, iya. sementara Tuhan tuh ngasih yang lo perlu. Perlukan, iya. Nggak semua yang lo mau lo dapet, Betul. tapi kalau yang lo perlu I provide ya. iya. Iya. Nah, kadang-kadang kita kan pengen sesuatu yang gue mau ini ya, gue mau rumah, gue mau mobil, Iya. gue mau beli villa di Bali gitu yang kita mau aja. Yes. Sebenarnya lo ada kayak lu belum perlu itu, yang lo perlu ini aja gitu Iya. kan. Betul. Ya kadang itu sih yang Perbedaannya ya. Pertanyaan konyol nih sedikit, pertanyaan konyol. Gua melihat tidak semua, tapi ada misalnya beberapa teman-teman oknum gua. Istrinya misalnya nggak punya anak, dia kawin lagi supaya bisa punya anak keturunan dengan yang lain. I mean it's a very make sense excuse untuk laki-laki mendapatkan istri yang kedua atau ketiga atau apapun. Again it's a personal choice. Pernah gue disaranin kayak gitu. Pernah gue disaranin gitu. Lu nggak mau ngomong sama Kenes untuk lu poligami. bukan poligami, cuman kayak maksudnya kalau emang lu nggak mau pisah sama Kenes hanya Iya. gara-gara ini, dan kalau lu emang pengen punya anak banget, coba aja tanya sama Kenes, boleh nggak kayak surrogate tadinya, Iya, surrogate yang itu ternyata di sini nggak boleh kan? Oh enggak, tapi kalau surrogate itu kan memang dari kita berdua tapi yang hamil orang lain. orang lain. Gue udah pernah nanya itu Nggak, loh sama cuman- objin gue. Sampai kalau- nanya itu. Surrogate nggak boleh di Indonesia. Dia nggak Indonesia nggak boleh. boleh. Oh, Makanya I see. orang kalau surrogate ke Amerika kan atau ke negara lain lah. Karena ribet di sini pasti ya. Iya, Atau ntar dia enggak- bilang surat-menurat hukumnya Iya. nggak Iya. bisa di sini gitu. Itu ada yang menyarankan teman gue kayak coba aja juga ngomong sama Kenes kali aja, maksudnya kan kalau keluarga lu pengen keturunan dari wiryawan yang masih Iya. ada karena lu cowok satu-satunya, coba aja lu sama cewek lain hamil, nggak perlu ada yang tahu, tapi nanti anaknya ya lu ambil, tapi kan berarti itu tetap darah lu, karena saya terima nggak gitu. Gue bilang
bule banget ya. Gokil gue bilang. Gue yakin Reconex nggak mau sih. So, did even talk about it? Enggak, ini baru di sini gue rasa. Ada yang nyaranin kayak gitu. Dan lu tahu Ini lo orangnya. ketawa doang lagi. Dan lu tahu orangnya. Dan lu pasti sebel. Waduh. Wah, cari mati. Wah, lo kejar tuh. Kan lo kemana tuh? Lo kejar ke rumahnya. Nggak, tapi dia ngomong kayak gitu karena menurut dia kayak kita ngomong jangan pakai perasaan. Iya, ini maksudnya Just like karena dia sempat ngeliat gue marah banget waktu itu. Jadi dia ngerasa kayaknya is a matters banget buat lu untuk having a child, gitu, having a baby atau punya keturunan gitu. Kayaknya pride lu banget gitu. Jadi kayaknya ya udah paling bener ya coba aja gitu. Karena kalau misalnya masalahnya ada di Kenes, coba di sini. Kalau masalahnya ada di lu, ya coba aja Kenes atau sama siapa gitu. Gue bilang gokil, di agama kagak ada dah. Gue bilang anjir gila banget lu ini. Ya nggak, kita ngomong manusia. Dia bilang perasaan. Ya kita kayak ngomong sama komputer aja. Misalnya nggak bisa nih, harus apa yang gue lakukan nih program yang berikutnya yang tanpa melibatkan perasaan ya. Gue bilang sebenarnya itu sangat bisa. Cuman kayak gue rasa nggak akan ada di yang terima. Thank you very much for sharing. Cuma mau tahu aja, pasti kalian punya, nggak mungkin rumput yang hijau rumah tangga kalian tuh nggak mungkin nggak disiramin dengan pupuk yang tepat, sinar matahari yang tepat. You guys must do your job dong untuk bikin pernikahan ini tanpa anak sampai saat ini tetap happy, tetap bisa glowing both of you gitu loh. Dengan banyak banget temptation dan hal-hal obstacle di sekitar kalian. Apa yang dilakuin so far untuk bisa bikin 18 tahun, 21 tahun Kenes dan Winky sama-sama dan still getting stronger together? Apa ya? Gue juga bingung sih. Kalau ditanya gitu kalian suka bingung gitu, karena maksudnya semuanya kayak berjalan aja gitu. Lo orangnya chill sih berdua ya? Berjalan Sans aja ngikutin sih, ya. waktu gitu. Cuman ya kalau gue justru bilangnya di saat pandemi kemarin, di mana kita bener-bener berdua doang di rumah. Iya benar. Itu kan ada dua macam ya, ada dua Banyak macam yang pasangan cerai, ya kan. iya kan? Ada justru karena kelamaan berdua jadi nggak kuat, betul. malah jadi pisah gitu. Kalau kita malah jadi semakin sering berdua karena pandemi itu gitu. Nggak, lo tuh sebagai teman cocok ya? Cocok ya, cocok aja. lumayan cocok lah. Bintang sesio. Lah, lo bintangnya apa sih berdua? Sagittarius. Oh my god, sionya apa? Kuda. Lo lebih ke kakak adek ya, Bo? Ya jadi kayaknya udah gak perlu cerita apa aja, udah langsung saling ngerti gitu. Terus makanya kemarin yang gue bilang kayak di pandemi jadi lebih sering berdua itu karena akhirnya pas pandemi kita malah nemuin ya karena cuma berdua nggak tahu mau ngapain. Kerjaan waktu awal-awal kan nggak ada gitu kan. Jadi kan kita ya apa yang bisa kita kerjain nih berdua di rumah gitu kan. Malah akhirnya kita punya program-program baru yang akhirnya berjalan lanjut sampai setelah pandemi ini gitu. Jadi malah makin sering bisa spend time bareng dibandingkan dulu gitu. Karena ada kerjaan yang kita kerjain berdua nih. Iya. Gitu. Lo, Ki? Ya sama sih gue yang pasti kalau misalnya ada masalah atau apapun menurut gue sangat bukan menghindari ya, gue malah paling anti untuk show it to the public gitu. Menurut gue itu hal yang paling. Hampir nggak pernah ya? Hampir nggak pernah ada berita news. Iya, cuman ya pasti selalu ada masalah, pasti selalu ada. Up and down itu selalu ada, problem apapun itu ada. Cuman gue nggak pernah kayak tiba-tiba story gitu atau apa segala. Cuman kalau misalnya gue berpendapat yang serius gitu, itu biasanya suatu masalah sosial yang menurut gue kayak gue penting bersuaranya. Oh, tapi bukan masalah kita, bukan masalah kita. Kesel banget istri gue. Aduh, Bo. Aduh, males deh. Enggak. Itu enggak banget sih. It's a no, it's a big no. Enggak boro-boro sosmed gitu ya. Kadang juga kita ke keluarga kita juga nggak pernah yang kayak sering cerita. Dulu kita pernah ada masalah gitu misalkan. Bahkan ibu gua aja tuh, adik-adik gua kan cowok semua gitu ya. Dia justru malah ibu gua malah mengingatkan ke adik-adik gua bahwa kamu nggak usah ikut campur urusan mbaknya, biar dia selesaiin sendiri. Waktu itu adik-adik gue belum kawin nih posisinya saat itu gitu. Jadi dia justru ibu gue tuh kayak ngerem, ya namanya adik misalkan ngelihat kakaknya kenapa itu kan pasti kan pengen berempati. Apalagi adik cowok-cowok gitu kan yang kayak gimana gitu. Dan justru ibu gue tuh justru ngingetin, nih kakaknya udah kawin nih, dia punya masalah. Ada kita tahu, ya udah kita tahu aja. Tapi kita kalau ibaratnya kalau nggak ditanya, nggak diminta bantuannya, ya udah nggak usah ikut campur. Kita cukup memantau aja gitu. Oke, jadi harus ada space masing-masing. Iya, mungkin itu juga sih yang jadi nggak riuh kemana-mana gitu loh semuanya. So 18 tahun kawin, 21 tahun bersama-sama. Seks masih enduh.
lumayan. Coba ibu gimana? Saya kan masih jauh. Thanks you guys. Oke, sama-sama. Terima kasih ya. Sama-sama Thank you very banget much loh. loh for giving us a good example. Di tengah sekarang ini apa namanya? Gue tadi ngobrol sama beberapa teman gue yang mau nikah kadang-kadang ada ketakutan. Terutama untuk kita yang seorang public figure yang we're being on the spotlight gitu. Maksudnya apa namanya? Banyak banget produk yang kita pakai. We thought it's gonna be last. Again ini no judgment tau ya. Tapi maksudnya karena kita punya harapan, gue ngefans banget ya pas aja tiba-tiba ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi karena kita nggak pakai sepatu mereka kan. And then just break down, falling apart. Tapi kalian, ya no matter what happen, you guys stick together. Mungkin satu lagi nih Mel ya, gue tambahin ya. Kita sebenarnya orang tua kita, dia dan gue, dua-duanya tuh pisah. Ketika mau kawin, itu justru kita bilang, ini kita udah lihat ya orang tua kita. Dua-duanya pisah nih, orang tua dia iya, gue iya gitu. Justru karena ngelihat kayak gitu, dulu pas mau kawin kita tuh punya kayak bukan kayak perjanjian banget ya, cuman kayak saling mengingatkan bahwa kita udah lihat nih orang tua kita kayak gini. Kita usahakan supaya perkawinan kita nggak kayak mereka ya. Jadi kalau ada sedikit distorsi nih, baik di gua apa di lu, coba kita balik lagi ke posisi ingat orang tua kita nih dulu seperti ini. Jadi jangan gampang banget untuk celoteh untuk pisah atau apa segala macam. Sebisa mungkin jangan. Gitu. Sama satu lagi, kalau lagi berantem jangan gampang ngeluarin kata cerai. Situ tuh tarik napas sih. Gue mau maraton 12K dari rumah. Wow, amazing. Tapi amazing ya. Untuk menutup vlog kita ngobrol, thank you very much everybody. Thank you. Tapi amazed dengan Winky yang maksudnya termasuk DJ tua ya sebenarnya tuh boh. DJ menolak senior. Ya dong Ki, harus diakuin DJ baru-baru tapi lu tuh masih on the top loh sampai sekarang dan masih ditunggu. Amin. Itu menurut gue salah satu kebaikan Tuhan dalam hidup lo. Benar, yang nggak bisa dipungkiri. Ya maksudnya makin ganteng banyak Jo. Yang badannya masa makin banyak sekarang. Yang musik makin oke banyak. Tapi emangnya kalau emang Tuhan bilang that's your blessing sebenarnya. Kemarin gue ngeliat banget di mana all the crowd they were actually waiting for you. Dude, blessing. Udah, gak ada kata lain. Thank you everybody. Thanks guys. Hopefully ada hal baik yang bisa kalian dapetin dari ceritanya Kernes dan juga Winky. Yang cocok sama kalian diambil, yang nggak cocok jangan diambil. Iya. Because at the end of the day, nobody's perfect. Bye guys.